Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur, alhamdulillah, monggo Bapak Ibu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian hingga hari ini, tahun ini kita dipertemukan kembali dengan tamu yang amat sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang memiliki banyak nama dan banyak keutamaannya. Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Rahmat, Syahrul Maghfirah, Syahrul Tarbiyah, dan masih punya nama-nama yang lain. Mudah-mudahan perjumpaan kita dengan bulan Ramadan ini, terutama kita juga selalu dalam naungan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita panjatkan pula kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara tidak langsung melalui para sahabat, para ulama, kita mendapatkan informasi kebenaran sehingga kita dapat melakukan ibadah yang mudah-mudahan sama dengan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat dan jaminan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pagi ini kita puasa pertama di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita sukses sampai akhir Ramadan. Kita sudah sangat berpengalaman berpuasa. Mungkin ada yang sudah 40 kali, 50 kali, 60 kali. Tentunya dan mestinya puasa kita berharap sukses, akan menjadikan kita hamba yang terbaik, muttaqin, dan pastikan puasa tahun ini kita berhasil. Kalau puasa kita tahun ini gagal, harus butuh berapa puasa lagi untuk menjadi orang baik. Maka anggap saja Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir yang mungkin kita tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun berikutnya. Cobalah tengok kanan kiri kita yang tahun kemarin masih ada di bulan Ramadan. Adakah sekarang masih? Kalau tidak ada, siapa tahu tahun depan kita menyusul. Tapi kalau ada, patut kita syukuri. Caranya mensukseskan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Ibadah puasanya, kata Nabi, ibadah puasa yang hebat, yang spesial. Tahun pertama Nabi hijrah di Madinah, itu banyak diolok-olok oleh orang Yahudi. Ada 3 golongan Yahudi waktu itu di Madinah: Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Ketiganya membuat konspirasi, membuat hoax.
Nabi Muhammad ya Allah. Apa kata orang Yahudi? Hai, umat Islam tidak punya puasa, umat Islam puasanya ikut Yahudi. Maka Allah turunkan jawaban. Ayat 183 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu turun ayat ini, apa komen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Komen pertama Rasulullah menurut Syekh Bukhari, kitab yang ke-30, Kitabus Shaum, yang diriwayatkan oleh Tolha bin Ubaidillah, Nabi komen, asyamu junnatun. Wahai para sahabat, puasa kita spesial, puasa kita hebat, puasa kita berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu juga diwajibkan puasa, kita lebih hebat lagi. Maka kalimatnya menggunakan asyam, pakai ya. Jangan salah baca asyam. Kalau asyam itu nggak pakai ya. Asyam, cuma bacanya asyam. Ini pakai ya asyam. Artinya berbeda. Walaupun ada persamaannya. Persamaannya artinya sama-sama menahan. Tetapi kalau asyam ada syarat dan ketentuan berlaku. Nabi Idris puasanya selama 1 tahun berturut-turut tanpa berbuka. Nabi Ibrahim 40 hari. Nabi Daud 2 hari sekali. Kita spesial, syarat dan ketentuannya berbeda dengan puasa-puasa sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, apalagi dengan orang-orang Yahudi. Itu asyam, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka nanti kalau syaratnya tidak terpenuhi, ketentuannya tidak sesuai dengan Rasulullah, bisa jadi puasa kita batal atau sah tapi tidak mendapatkan keutamaannya. Maka syarat dan ketentuannya harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu asyam pakai ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali. Sedangkan asyam tanpa ya hanya sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Maryam, surat ke-19, juz yang ke-16, ayat 26. Allah berfirman kepada Maryam, berpuasa. Padahal ibunda Maryam, Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, Sayyidati Maryam, itu sedang makan kurma. Ayat 24, goyangkan pohon kurmanya, maka kurma berjatuhan, Maryam makan kurma. Tapi disuruh puasa. Ayat 25-nya, haus, minumlah, maka Maryam meneguk air, padahal harus berpuasa. Ternyata puasanya adalah menahan supaya tidak bicara. Kalau kamu dituduh zina, kalau ini anak hasil zina, siapa bapaknya? Diam saja, jangan dijawab. Itu asyam. Diam saja, diam. Jadi puasanya Maryam, diam. Biarkan nanti bayinya yang menjawab. Maka Nabi Isa menjawab, ini Rasulullah, saya Rasul Allah. Tapi entah kenapa sekarang menjadi Tuhan. Saya tidak tahu ini, kenapa bisa menjadi Tuhan. Ya. Padahal Nabi Isa sendiri mengatakan, ini Rasulullah, saya Rasulullah. Tapi kenapa sekarang bisa jadi Tuhan? Saya coba bertanya, kenapa bisa jadi Tuhan? Mereka menjawab, karena Isa bisa lahir tanpa bapak. Wah, hebat sekali ini. Saya jawab, kalau Nabi Isa jadi Tuhan karena tanpa bapak, mestinya yang jadi Tuhan Nabi Adam. Karena Adam lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Ya bisa jawab. Terus beralih, karena Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kalau Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, mestinya yang jadi Tuhan itu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Isa menghidupkan orang meninggal itu orangnya masih utuh.
masih terbaring, kemudian dihidupkan. Nabi Ibrahim menghidupkan yang dimutalasi, dipotong-potong jadi 4, dibagikan, dilemparkan ke 4 gunung, beda-beda gunungnya, lalu panggil kun fayakun, kumpul jadi satu, hidup lagi. Itu Nabi Ibrahim. Mestinya yang jadi Tuhan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Isa. Nabi Isa jawab lagi. Baik hadirin, kita kembali ke asyam ya. Artinya menahan dalam arti umum ya. Nah ini spesial asyam ya. Mengapa spesial ya? Karena banyak keutamaan yang tidak didapati di puasa-puasa umat-umat yang lain. Maka Nabi mengatakan asyamu junnatun. Puasa kita, wahai para sahabat, penuh dengan keutamaan. Allah akan berikan perisai, namanya junnatun, itu perisai. Ini hadiah dari Allah yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Kita diberikan perisai oleh Allah. Yang di dalam hadis Muslim kita sering mendengar bahwa di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Nah, maksud belenggu di sini adalah perisai, perisai yang mengikat jinnah. Jinnah itu bangsa jin. Karena jin musuh bebuyutan kita sebagai penghuni bumi yang ketiga ya. Jadi kita yang kesekian, penghuni bumi yang pertama dulu. Jadi waktu Nabi Adam hadir di muka bumi ini, itu diperkirakan bumi sudah berusia miliaran tahun. Dan ketika makhluk pertama Allah hidupkan di bumi, itu bumi sudah berusia kira-kira 8 tahun. Dan penghuni pertama yang pertama adalah burung unggas, namanya takbirun nazar. Allah berfirman kepada burung takbirun nazar, wahai burung, makanlah biji sawi dari yang aku tebarkan di muka bumi. Jadi tanaman yang pertama kali ada di muka bumi ini namanya sawi, biji sawi yang sampai sekarang kita nikmati, itu tanaman yang pertama kali ada di bumi itu. Tapi kalau nanti biji sawi habis, maka kamu akan aku matikan, kata Allah. Maka burung takbirun nazar ini setiap hari makan 1 biji sawi. Setelah berkurang, makanya mulai diatur sebulan sekali. Takut akan mati, mundur setahun sekali. Sampai akhirnya habis, maka burung takbirun nazar dimatikan oleh Allah. Dan Allah mengganti dengan penghuni bumi yang kedua adalah makhluk yang 70 orang, 70 lelaki. Saya tidak tahu orang atau seperti apa, tapi 70 laki-laki. Tetapi Allah tidak menghidupkan bersamaan, satu dulu. Setelah 70.000 tahun dimatikan, ganti satu lagi. 70.000 tahun ganti satu lagi. Terus begitu sampai 70 laki-laki. Setelah habis, Allah baru ciptakan jin yang berpasang-pasangan. Dan ada satu jin yang mendapatkan tugas dari Allah untuk berdakwah kepada kaumnya, namanya Yusuf. Tapi karena umatnya ingkar, maka Allah cabut kembali amanahnya untuk menempati bumi. Sudah generasi 3 gitu. Allah gantikan generasi yang keempat, makhluk yang berpasang-pasangan, ada laki-laki ada perempuan. Dan hasil berpasangan inilah maka lahir yang namanya iblis. Jadi waktu itu jin itu ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4, bahkan ada yang bisa terbang. Nah, yang bisa terbang inilah yang namanya iblis, namanya Azazil. Allah berikan kemampuan terbang, maka dia bisa terbang ke langit pertama. Di langit pertama ibadah 1000 tahun. Allah berikan sayap yang berwarna hijau manikam, bisa terbang ke langit 2, beribadah 1000 tahun. Allah berikan lagi kehebatan lagi, naik ke langit 3 sampai naik ke langit 7. Nah, di langit 7 lah jin ini, iblis ini yang bernama Azazil, melakukan berbagai macam peribadatan termasuk puasa. Nah, ketika ditinggalkan oleh Azazil,
bumi itu ditempati bangsa jin juga, namanya Cana. Nah, Cana ini hobinya sama, suka menumpahkan darah, bunuh-bunuhan. Maka nanti malaikat mengambil kesimpulan ketika Allah hendak menjadikan Adam sebagai khalifah, kan protes. Kenapa engkau hendak menciptakan makhluk yang suka menumpahkan darah? Karena malaikat melihat ketika itu di bumi bangsa jin saling menumpahkan darah, saling membunuh. Dan tokohnya adalah Barunal Jannah. Nah, Barunal Jannah ini yang membunuh Cana. Nah, kita kembali ke Azazil yang sekarang berada di langit 7. Bermunajat kepada Allah untuk minta diturunkan ke langit 6 dan mengabdi kepada Allah. Maka Allah mengizinkan turun ke langit 6. 1000 tahun lagi turun lagi langit 5, turun lagi langit 4, dan seterusnya sampai akhirnya bermunajat kepada Allah ingin menetap di bumi. Mulai kerasan ini di bumi, maka sudah mulai beraksi ini yang namanya Azazil. Aksi yang pertama membunuh Barunal Jannah yang menempati bumi ketika ditinggalkan oleh Azazil. Nah, sehingga yang berkuasa ketika itu adalah Azazil, bangsa iblis. Nah, Bapak Ibu sekalian, harapannya karena kerasan di bumi, ngarep-ngarep ingin jadi khalifah. Tetapi kenyataannya ternyata Allah tidak mengangkat Azazil sebagai khalifah. Justru yang ditawarkan di hadapan malaikat tidak menawarkan, Allah menetapkan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akan aku jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Makanya malaikat kan semacam protes, kenapa akan menciptakan makhluk yang suka menumpahkan darah? Karena malaikat melihat sendiri, tapi bangsa jin yang menumpahkan darah. Apalagi ketika Azazil turun ke bumi dikawal oleh 70.000 malaikat ya. Saya coba cari-cari informasi, ternyata Azazil ini di dalam kitab Yahudi itu dikenal dengan nama malaikat Rofail, penghulunya malaikat ya. Ternyata iblis ya. Tetapi di PHP oleh Allah menurut iblis ini ya. Sehingga ngamuk ya, semacam protes itu, kenapa Adam? Ceritanya begitu Bapak Ibu. Dan mereka juga berpuasa, tapi puasanya berbeda. Nah, sejak itulah mereka menjadi musuh bebuyutan yang tidak suka dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Anehnya lagi, ketika minta kesempatan hidup sampai hari kiamat untuk menggoda manusia, Allah juga mengizinkan. Nah, inilah luar biasanya. Tetapi Allah juga sayang dengan umatnya Nabi Muhammad seperti kita. Maka di bulan Ramadan Allah berikan hadiah namanya Junnah, perisai untuk membentangi musuh-musuh bebuyutan kita yang namanya jinnah. Maka nanti kalau kita bisa mengalahkan jinnah dengan senjata yang namanya Junnah, kita akan mendapatkan yang namanya Jannah. Jadi Bapak Ibu, ada Junnah, ada Jinnah, ada Jannah. Ada hubungannya ini ketiganya. Dan ketiganya ini memiliki kata dasar yang sama di dalam bahasa Arab. Sama-sama 3 huruf, Jin, Nun, Ta. Di dalam bahasa Arab, kalau ada kata yang diawali dengan huruf jim dan huruf kedua nun, maka memiliki sifat tersembunyi. Seperti janin, itu kan jim sama nun, itu tersembunyi di dalam rahim, tidak kelihatan. Kelihatannya setelah lahir, namanya basar. Junnah juga seperti itu, perisai yang Allah berikan kita tidak kelihatan. Tapi nanti kalau kita mengamalkan, kita melakukan ibadah Ramadan dengan benar sesuai syarat dan ketentuan dari Rasulullah, maka kita akan mendapatkan Junnah, mendapatkan perisai yang tersembunyi, yang tahu hanya kita, orang lain tidak tahu. Nah, ini diperlukan untuk menghadapi jinnah. Jinnah itu bangsa jin juga tersembunyi. Jin itu karakternya tersembunyi.
tidak tampak. Maka kalau ada penampakan jin, saya yakin itu jin yang sedang bermasalah ya. Karena jin itu karakternya tersembunyi, sukanya sembunyi-sembunyi, delik-delik. Jadi kalau ada penampakan jin, itu berarti jin itu sedang bermasalah. Nah, yang lebih bermasalah kalau ada orang yang suka mencari penampakan jin, ini lebih bermasalah lagi ini. Kayak kurang gawean itu loh, cari-cari penampakan jin. Tapi walaupun tersembunyi, sifatnya kasar. Beda dengan manusia. Manusia bahasa Arabnya ins, sama-sama 3 huruf tapi depannya bukan jin, ins, hamzah, nun, sa ya. Sama kata dasarnya dengan Anisa. Anisa itu wanita. Wanita itu memiliki karakter lembut. Nah, manusia itu karakternya lembut ya, lemah lembut. Maka Nabi di dalam melakukan ibadah Ramadan lemah lembut akhlaknya, kelembutannya luar biasa ini. Nah, jadi kalau kita nanti benar-benar ibadah puasa Ramadannya sukses, kita akan memiliki kelembutan hati, tidak kasar. Maka kalau ada orang kasar, itu perlu dipertanyakan, ada kesalahan di dalam pergaulannya, karena yang kasar adalah jin. Ini dipasangkan oleh Allah, ini jin dengan manusia. Di dalam Quran disebutkan sebanyak 19 kali. Surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah. Berpasangan jin dan manusia. Surat Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal insi, wahai bangsa jin dan manusia. Berpasangan jin dan manusia. Surat Anas ayat 6, minal jinnati wanas, dari golongan jin dan manusia, berpasangan. Dan masih banyak lagi, ada 18 ayat, 18 kali manusia dipasangkan dengan jin. Tapi bukan jodoh, dipasangkan tapi berlawanan, memiliki karakter yang terbalik. Jin itu tersembunyi, manusia terang-terangan, tapi memiliki kelembutan, sedangkan jin kasar. Maka kalau ada orang kesurupan, ya, mesti omongannya kalau nggak meracau ya perilakunya kasar itu. Nah hadirin, menghadapi musuh bebuyutan kita yang namanya jina, diperlukan perisai yang namanya junnah. Semua kita lakukan hadiah dari Allah untuk mendapatkan jaminan yang namanya jannah atau surga. Jannah juga tersembunyi, malah ainun ra'at, tidak seperti yang kita lihat, tidak bisa kita lihat, tapi akan kita dapatkan besok kalau ibadah Ramadan kita sukses. Maka hadirin, kita harus tahu kurikulumnya. Kurikulum itu maksud saya apa yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Kalau perlu dicatat agar kita tidak bingung, karena banyak sekali amalannya, banyak sekali keutamaannya, baik waktu maupun tempatnya. Di luar bulan Ramadan, doa kita dikabulkan Allah kalau waktu-waktunya mustajab. Setiap selesai sholat wajib, setiap selesai sholat Jumat, di antara 2 khutbah Jumat, sepertiga malam terakhir, di sujud terakhir, itu waktu-waktu mustajab. Di luar bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan semua waktunya mustajab, 24 jam setiap saat. Sekarang Bapak berdoa, insya Allah Allah kabulkan, asal doanya betul. Tempatnya juga di luar bulan Ramadan, tempat yang mustajab untuk berdoa adalah masjid, terutama mihrab ini. Makanya imam itu luar biasa ini, menjaga doa-doanya jamaah ini. Itu di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan semua tempat mustajab, di mana saja berdoa mustajab. Inilah yang namanya hebat. Kata Nabi, puasa kita spesial, waktu dan tempatnya penuh dengan jaminan. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya, melulu puasa. Kalau di dalam Islam, ibadah Ramadan yang Allah berikan kepada kita itu multi ibadah. Jadi satu paket, tidak cuma puasa saja, tapi dengan amal-amal yang lain yang kalau kita lakukan berdampak pada ibadah yang lain. Inilah kehebatan bulan Ramadan.
Tidak ada ibadah selain ibadah puasa yang dapat mengakumulasi ibadah-ibadah yang lain. Ibadah Ramadan ini membuat kita terdorong beramal soleh, tertahan beramal salah. Coba lihat Bapak Ibu, ketika berpuasa, orang yang suka marah pasti akan berpikir takut puasanya batal. Jadi kalau ada orang provokator mau marah mesti menahan. Nah ini karena puasa luar biasa. Jadi dengan puasa berdampak pada ibadah yang lain. Yang suka dusta, biasa bohong, saya yakin di bulan Ramadan pasti akan menahan, takut puasanya batal. Jadi tertahan untuk berbuat salah dan terdorong berbuat soleh. Saya yakin ibu-ibu ini berlomba-lomba ketika akan sholat raweh, naruh sajadah, naruh mukena di soft terdepan. Habis maghrib, habis buka langsung kayak pesen tempat itu loh. Padahal tarawihnya masih lama, masih harus sholat isya. Itulah girohnya itu. Takut kehilangan ibadah sunnah. Ketinggalan ibadah sunnah, gelisah, apalagi yang wajib. Itulah kehebatan Ramadan. Maka puasa ini satu paket dengan ibadah-ibadah yang lain. Allah membagi menjadi dua. Siangnya man soma Ramadana, malamnya man qoma Ramadana. Jadi malamnya itu menghidupkan malam, siangnya berpuasa. Bahkan kita lebih dulu melakukan ibadah malam. Kan tadi malam mulai sudah tarawih itu Bapak Ibu. Nah itu namanya man qoma, menghidupkan malam. Siangnya man soma, berpuasa. Ini satu paket. Maka tidak sempurna puasa seseorang kalau malamnya tidak dihidupkan. Bahkan malamnya kita itu pun akan sia-sia kalau siangnya tidak berpuasa. Nah, maka bagaimana kita memadukan berbagai amalan? Insya Allah Bapak Ibu di pertemuan berikutnya kita akan melihat kurikulumnya. Bagaimana Rasulullah sukses dalam ibadah Ramadan dari dulu sampai sekarang yang harus kita ikuti oleh umatnya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk umat pilihan, umat yang handal, yang sukses melaksanakan aktivitas Ramadan hingga mendapatkan jaminan Allah yang disebut jannah, surga yang Allah janjikan. Syaratnya kita kalahkan dulu jinah dengan menggunakan perisai yang namanya junah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.